Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kami sembah dan kami puji, kami bersyukur kepadamu atas rahmat perjumpaan di antara kami. Kami boleh berkumpul bersama, itu semua karena anugerah dan kebaikan. Kami berkumpul karena kami mempunyai iman yang sama pada Putra-Mu. Maka kami mohon Tuhan, hembuskanlah Roh Kudus itu dalam hati kami. Jamahlah hati anak-Mu satu demi satu. Biarlah Engkau yang mengubah hati yang keras, pikiran yang membatu, dan sikap yang diam, anti mencintai. Bapa, hanya karya-Mu, hanya kuasa-Mu yang kami harapkan, yang kami mohon. Tuntunlah kami semua, terutama hamba-Mu yang tidak pantas ini. Urapilah kami demi kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih tim. Bapak Ibu, saya diminta berbicara tentang aku dan kau berjalan bersama. Bapak Ibu, sebelum datang kemari saya punya musibah. Kemarin jarak antara tebing tinggi sampai dengan Kuala Namu itu kurang lebih 50 sekian kilo. Lalu sampai bandara saya lupa bawa dompet. Saya tidak takut nggak bawa uang karena pastur itu terjamin oleh pastur di Jawa ya, nggak tahu di Makassar. Karena saya kalau di Jawa itu makan, di rumah makan belum pernah bayar sendiri. Selalu ditraktir. Pokoknya melihat wajah saya, ya itu tadi, wajah kasihan. Lalu sampai bandara saya panik karena 1 jam lagi boarding. Saya kalau kembali ke paroki nggak mungkin. Lalu saya telepon pastor sesama. Dan tidak tahu kenapa, biasanya kunci kamar saya taruh. Kok dibawa oleh saya. Lalu saya berkata, bongkar kamar saya. Toh saya tidak menaruh wanita di sana. Kecuali foto wanita. Bunda Maria. Tolong punya otak yang lurus-lurus sedikit. Lalu cepat mereka bongkar kamar saya dan akhirnya 5 menit sebelum pemberangkatan saya baru dapat tiket itu. Dan dengan wajah yang penuh belas kasih saya, Mbak, tolong Mbak, Mbak, Yusuf, sana Pak, cepet-cepet gitu ya. Akhirnya saya masuk dan apa yang mau saya katakan, bayangkan kalau saya sendirian, saya pasti terlambat dan harus beli tiket lagi ke Makassar. Jadi ke Makassar itu bukannya dapat kantau, malah habis duit gitu ya. Jadi di sana saya perlihatkan tidak ada. Ini kok bahan saya tidak ada di sini ya? Kenapa wajah saya terus? Saya tidak suka dengan wajah yang seperti itu. Ada bahan? Tidak ada bahan. Bahannya. Jadi saya mau memperlihatkan bagaimana saya itu membutuhkan orang lain dan dibutuhkan oleh orang lain. Saya tidak pernah bisa sendirian. Menarik. Ada seorang spiritualis yang berkata, kalau Anda punya masalah,
bicara dengan orang lain, punya kesedihan, bicara dengan orang lain, kesedihan itu berat atau menjadi ringan? Itu lihat. Tapi kalau Anda punya sukacita, kegembiraan, dibagikan pada orang lain, apakah sukacitanya hilang atau makin bertambah? Itu hebat. Itu lihat. Jadi kita butuh orang lain. Untuk apa? Untuk melipat gandakan kegembiraan dan meringankan penderitaan. Saya reuni kemarin dengan teman-teman saya. Kita sama-sama satu usia, 50. Tapi saya lihat teman-teman yang laki-laki semua keriput gitu ya. Lebih tua gitu ya. Terus teman-teman yang laki-laki tanya sama saya, kok lu hebat lu, kelihatan muda, apa resepnya kok? Jangan kawin. Lihat Romo Camillus wajahnya, baby face. Karena laki-laki itu disentak oleh wanita. Urat satu di sini. Dipototin nama istrinya. Tapi kalau perempuan tidak akan pernah kelihatan. Kenapa? Ditarik. Disetrika. Kelihatan perempuan. Bulu mata dikasih extension. Maka saya pernah menikahkan orang. Perkawinan, dia berkedip, kok bulu matanya diem ya kata saya. Terus saya ngomong, weh mbak, copot. Habis tidak permanen. Pakai lem iPhone kata saya. Jadi ibu-ibu di depan langsung begini. Maaf bu, ibu mau tanding seperti ini saya sudah tidak nyetrum lagi. Jadi rupanya Bapak Paus di dalam surat tentang pesan Bapak Suci Hari Komunikasi Sedunia mengatakan, dalam konteks komunikasi dewasa ini yang penuh tantangan, mari kita menemukan kembali hasrat terdalam pribadi manusia yang tidak ingin terpuruk dalam isolasi dan kesendirian. Tidak ada manusia yang mau sendirian, dan ingin bareng. Apakah orang yang senang di gadget, apakah itu adalah orang sendirian? Tidak, dia update status. Lihat orang update status di mana-mana, bahkan di WC juga. Wajah saya sedang penuh kelegaan. Itu bukan isolasi, dia mau share tentang dirinya. Dan senang sekali kalau orang-orang langsung like. Atau serah gue orang bibir-bibir saya. Kok Anda yang ngatur? Istrimu kan sudah ngatur laki-laki, lihat itu wanita. Jadi siapapun orangnya tidak pernah mau bisa sendiri. Tidak, imam pun sama, harus dalam komunitas. Kami hidup bersama. Maka para pastor itu maaf di sini banyak pastor ya. Nggak peduli. Lanjut. Para pastor pun harus punya kerukunan komunitas dengan teman pastor. Karena kalau tidak rukun dengan teman pastor, ya ganggu rumah tangga orang lain. Apalagi ibu-ibu itu sering ke pastoran Romo. Sudah makan Romo? Padahal
kalau dengan suaminya nggak pernah kayak gitu. Makan. Maka beberapa suami selalu pusing pastor, saya yang kerja keras, pastor yang menikmati. Tapi Bapak Ibu, kenapa para pastor bisa memikat hati wanita? Nah, ini dia. Saya belajar dari pastor senior saya. Anda tahu, saya hidup dengan satu pastor yang usianya sudah 88 tahun waktu itu. Beliau meninggal 92. 88 tahun tetap di biara, tapi tetap umat itu datang nganterin makanan. Cukio, gitu ya, babi kecap, gitu. Lalu saya ingin tahu apa sih kehebatan pastor ini. Dia misa aja udah gak jelas. Yang bisa gak jelas pembukaan udah berkat penutup gitu ya. Habis doa syukur agung, salam pembuka lagi gitu ya. Jadi kalau misa error, tetapi umat masih nganterin makanan, itu berarti kan hebat. Lalu saya lihat ada tiba-tiba ada satu tamu bawa makanan ayam kodok. Anda tahu ayam kodok? Ya bawa. Lalu si pastor ini saya lihat dari belakang. Saya lihat ibu-ibunya maaf. Saya adalah pastor yang jujur apa adanya. Ibu itu di mana-mana berbelanja. Yang bawa begini. Lalu si pastor, ibu, langsing sekarang. Romo bisa aja. Lalu saya dalam hati, ini pastor kebohongan, dusta. Di sana sini ada macam-macam kok langsing. Lalu ibu itu pergi dengan sukacita karena dipuji. Saya datengin pastor berbohong. Lalu dia ngomong, apa saya nggak bohong? Tadi pastor ibu-ibu datang bawa makanan, karena bawa makanan langsung dipuji. Aduh ibu langsing. Lalu pastor, ya saya jujur. Mana jujur ibu itu sebesar apa lihat? Papan pintu aja kalah. Lalu pastor itu berkata, kok kamu tidak tahu? Saya waktu ngomong, saya copot kacamata saya. Jadi bapak-bapak, kalau mau memuji istri, merem aja lebih baik. Jadi perhatikan apa yang saya katakan, bahwa orang itu membutuhkan hubungan dengan yang lainnya, butuh pengakuan. Bapak Ibu lihat kalau mau ke kondangan, istri itu coba pulang, perhatikan Bapak Ibu, baju mana, istri apa suami yang lebih banyak? Istri macam-macam. Dari yang ada buntutnya lah, ada sayapnya lah. Dan perempuan itu kalau mau kondangan lama banget semua ditempelin. Suami baju tetap sama, batik lagi. Dan kalau undangan belum berangkat, istri itu kan bolak-balik. Suami ada yang tidak peka dan berkata, nih udah duduk kayak setrikaan, balik gitu. Tidak tahu bahwa istri itu butuh dipuji. Minimal bajunya pujilah, minimal bajunya gitu. Wih keren banget bajunya. Dia akan datang lagi ke kamar lagi gue. Butuh orang lain yang mengakui keberadaannya. Jadi di situ dikatakan bahwa orang tidak pernah bisa sendirian. Maka lihat di dalam
surat Amoris Laetitia, Bapak Paus mengatakan, sayangnya kita seringkali memperlakukan relasi yang afektif, yang harusnya penuh hati, seperti kita memperlakukan barang. Semua bisa dibuang, setiap orang bisa memakai, lalu buang, mengambil, rusak, manfaatkan, diperes, lalu selamat tinggal. Apa maksudnya? Perhatikan. Saya pernah ada seorang perempuan, ibu-ibu. Ibu-ibu kan kalau dekat pastor tidak tahan, selalu konsultasi. Kalau selalu laporan, tapi kalau bapak-bapak dekat pastor paling kali cuma sudah Romo, sudah. Lalu ibu-ibu ini berkata, pastor, saya kerja di perusahaan pastor. Di perusahaan ini sangat jelas sekali pastor. Kalau dia kerja baik, dapat bonus. Terus naik tingkat. Terus dapat gajinya naik. Nah pastor, sebetulnya kalau rumah tangga diatur seperti perusahaan, beres ya pastor. Terus saya tanya, maksudnya apa Bu? Yaitu, kalau suami udah gak bisa apa-apa, turun derajat. Suami makin botak, makin turun derajatnya. Jadi lihat, dia mau memperlakukan pasangannya sesuai dengan fungsinya. Gak bisa. Karena perkawinan itu bukan semata-mata fungsional. Perkawinan itu sebuah panggilan. Perkawinan itu sebuah anugerah, berkat. Jadi tidak bisa kita memperlakukan pasangan fungsinya bagus atau tidak. Tidak bisa. Juga sama. Maaf. Kadang-kadang ada orang tua yang mempunyai anaknya butuh perhatian khusus, entah itu autis, entah itu cacat. Banyak orang tua yang malu, tidak mau mempertemukan atau memperkenalkan anaknya. Aib. Sebelum saya berangkat ke sini, saya mengunjungi seorang anak yang kena hidrosefalus. Dan anak ini hanya diam begini. Miskin, maka kami membawa sumbangan dari paroki. Dan ibunya bahagia sekali karena ketemu dengan artis YouTube. Yang tidak suka silahkan keluar. Lalu waktu itu saya tanya, Bu, bagaimana waktu menghadapi kelahiran anak yang cacat ini? Dan ibu itu cerita, pastor, saya waktu diberitahu dan diperlihatkan anak saya yang kepalanya besar, saya tersenyum. Saya tidak mau menangis di depan anak saya. Tetapi setelah suster membawa pulang keluar, dimasukkan ke dalam inkubator, saya menangis, pastor. Saya menangisnya bukan sedih karena anak saya cacat, bukan. Saya menangisnya adalah saya miskin. Apakah saya bisa membesarkan anak ini? Karena pasti butuh biaya banyak. Tapi pastor, sejak anak ini lahir, saya berkata, nyawa saya pun akan saya berikan untuk dia. Ini seorang ibu. Ini seorang ibu yang melihat anugerah di balik peristiwa yang menyakitkan. Jadi dia tidak melihat anak ini sebagai aset fungsi. Gua kasih lu, nanti kalau lu besar, tolong orang tua kamu dirawat. Tidak. Jadi di sana diperlihatkan bahwa dia memperlakukan anaknya tidak secara materialis, tapi sungguh punya afeksi, punya hati. Nah, oleh karena itu mari kita kembali kepada apa yang ditulis di dalam kitab suci. Karena ini rekoleksi. Ini rekoleksi atau bukan?
Ada yang bawa kitab suci? Bertobatlah, Kerajaan Allah sudah dekat. Ada di HP, Pastor. Bagus. Memang ada di HP, tapi jarang dilihat, saudara-saudara. Dari upload sampai sekarang kejadian terus gitu ya. Baik. Saya juga kadang-kadang suka sedih kalau disuruh memberi rekoleksi umat itu sedih. Kenapa? Belum tentu gue udah rekoleksi habis-habisan kayak gini, pulang-pulang tobat. Saya memberi retret sudah 25 tahun dengan anak-anak SD sampai orang tua. Saya dengan anak-anak SD kalau memberi retret senang. Paling gampang membuat mereka menangis. Benar, anak SD gampang. Masuk ke kapel, saya matikan semua. Cuma lilin besar. Lalu saya nyanyikan, saya putar lagu Di Doa Ibuku. Langsung ada Mama. Gampang. Apalagi anak-anak ingat mama kamu. Tapi yang lucunya mereka menangis terseru-seru. Besoknya misa penutup. Lalu saya tanya, kadang-kadang anak SD, kan laki-laki, saya tanya laki-laki. Biasanya kan laki-laki otaknya kosong gitu ya. Saya tanya, nah, kenapa malam kamu menangis? Pastor Lian, kamu menangis? Oh, Pastor, saya menangis karena dia menangis. Dia menangis, saya juga menangis. Oh, menangis kok solider, kata saya. Tapi kalau perempuan saya tanya, nah, kenapa kamu menangis? Oh, Pastor, saya menangis karena saya ingat mama, Pastor. Wow, keren. Jadi kamu ingat dengan mama kamu yang baik? Betul, Pastor. Saya sering bersalah, Pastor. Sering membuat mama jengkel, Pastor. Bagus. Kalau begitu, pulang, minta maaf. Bapak Ibu tahu reaksi anak-anak? Hoi, kamu kan sedih, menyesal. Kamu pulang minta maaf. Kenapa? Malu. Mama juga kalau salah nggak pernah minta maaf. You know where it's coming from? Nggak jauh dari emaknya. Maka sekarang mari kita lihat apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian. Yang tidak bisa di belakang. Di belakang, maaf ya, kalau Anda tidak bisa melihat, Anda bayarnya setengah sih. Maka nanti lagi beli tiket yang kelas ini gitu ya. Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk memperlihatkan bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku.
Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Paus Fransiskus memberi komentar di dalam Amoris Laetitia. Dia memberi komentar seperti ini. Saya harus mendekat ya. Pertama-tama komentar Bapak Paus, kita melihat laki-laki yang sangat ingin mencari penolong yang sepadan baginya, yang mampu mengusir kesendiriannya yang menggelisahkannya, dan yang tidak dapat ditenangkan oleh kedekatan dengan binatang-binatang dan seluruh ciptaan. Jadi lihat, manusia itu tidak sederajat dengan hewan piaraan. Walaupun kadang-kadang sekarang itu manusia suka aneh. Punya anjing, makan sama anjing, suapan dengan anjing, tidur dengan anjing. Ya suami terusir, tidur dengan pembantu. Just kidding. Tolong disensor sedikit ya. Jadi seringkali memperlakukan hewan piaraan lebih mulia daripada pasangannya. Disayang-sayang. Sampai ada sebuah cerita di Australia, lucu sekali. Teman saya tugas di Australia, lalu dia kalau siang kan ada take nap, tidur siang, meditasi di atas ranjang. Sekitar jam 2 siang, tiba-tiba jam 2 siang ada tante-tante datang ke pastoran, ngebel. Anda tahu tuh tante-tante kalau ngebel seperti sarang klakson. Lalu pastor ini bangun dan lihat, ya tante. Tapi karena dia pasti kalau tidak dikunjungi ngebel terus, datanglah pastor itu. Dia bukakan, halo tante. Pastor, tolong pastor. Ada apa? Tolong doakan pastor. Pastor itu oke. Apa siapa? Tante siapa? Anjing saya pastor. Lalu si pastor itu udah jam 2 siang ngebel, doain anjing. Lalu pastor ini berkata, ibu, gereja Katolik tidak terima doa untuk anjing. Lalu saking jengkelnya pastor, karena gereja itu dekat dengan gereja Kristen, dia mengatakan, itu di gereja sana pasti didoakan anjing. Oh jadi di sini tidak bisa didoakan ya pastor? Tidak. Lalu kemana? Kesana. Lalu sibuk. Sudah pastor, saya ke gereja situ ya. Ya. Pas pergi, ibu itu balik. Pastor. Malah lagi sibuk. Pastor, kalau nanti minta didoakan di gereja sana, stipendiumnya $500 cukup nggak pastor? Lalu pastornya, ngomong dong anjingnya Katolik. Rupanya kalau Katolik dan stipendiumnya bisa oke lah. Istilah bahasa Jermannya Cincai. Cincai, lai. Cian, lai. Jadi Bapak Paus mengatakan bahwa manusia
hanya bisa mendapatkan teman yang sederajat itu manusia, bukan binatang. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini pindah-pindah pusing aku. Baru rekoleksi sekarang saya dibuat pening. Tadi di sana, sekarang di sini. Baik. Bapak Ibu, tadi di dalam kitab maaf, ada yang memberikan waktu kepada saya, timekeeper di atas apa siapa? Tolong nanti saya diberitahu berapa menit lagi ya. Tidak ada time. Ibu ke belakang aja Bu semua. Tolong panitia pinjam helm. Di dalam kitab Kejadian dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Ingat, bahasa di dalam kitab suci penolong, bukan pembantu, bukan jongos. Saya suka jengkel kadang-kadang kalau lihat bapak-bapak yang nih minum. Nih, kopi ambilin. Gunting. Satu. Dan suami kalau sudah diberi kopi, kopi enak. Mau minum kopi? Ke sana? Bu, besok ngomong, Pak, nih. Saya lihat, sering kali saya melihat beberapa ibu-ibu sibuk, gitu, sibuk bapaknya baca koran. Nih sibuk ya. Jadi kok aneh setelah nikah menjadi orang yang tegaan pada pasangannya. Tega melihat pasangannya repot dan dia tenang-tenang. Ini bukan penolong. Ini perbudakan. Dan dikatakan tidak hanya penolong. Saya membaca di dalam kamus umum, dikatakan bagus sekali tentang penolong itu. Dikatakan bahwa penolong itu membantu untuk mencapai sesuatu, membantu untuk mencapai sesuatu. Jadi tidak setiap saat. Dan dikatakan bahwa wanita itu adalah penolong yang sepadan, sederajat. Tidak sama, tidak. Wanita dengan laki-laki beda banget. Memang beda. Udah itu aja ceramah. Saya suka emosi kalau gitu. Nanti amplopnya kasih ibu lah. Lihat, wanita itu bukan laki-laki. Dan laki-laki bukan wanita. Perempuan itu, lihat. Perempuan itu senang disayang, dibelai, dipuji. Laki-laki enggak, langsung hajar. Sikap. Coba di sini, Bapak. Sudah berapa tahun menikah, Pak? Berapa? 32. Setuju? 32 tahun. Maaf, Pak, saya mau tanya. Apakah Bapak hafal dalaman istri nomor berapa? Ya nggak perlu ngasih tahu nomornya. Cuma tinggal gini aja. Saya juga tidak mau tahu, Tuhan Yesus.
Ibu langsung, jangan kasih tahu Pak, jangan kasih tahu, jangan kasih tahu. Bu, maaf. Saya hanya mau mengatakan pria tidak pernah mengenal nomor suami istri. Pria selalu fisik. Bagaimana Pak? Dulu segini, sekarang segini. Fisik. Tapi perempuan pasti tahu nomornya suami, betul atau tidak? Siapa yang beli celana dalam suami? Istri. Siapa yang beli celana dalam untuk pastor? Ibu yang di depan ini angkat jari. Romo Samuel korbannya. Saya ingat suatu saat saya ulang tahun. Ada encim-encim, ada tahu encim-encim. Pakai encim-encim kan selalu pakai apa? Kain dengan baju yang renda-renda itu. Saya ulang tahun, Cim itu datang, Romo, ini hadiah. Apa Cim? Hadiah kok, pasti Romo siap. Lalu kita nyanyi ulang tahun, sudah happy birthday, sudah nyanyi ulang tahun. Lalu si Cim itu ngomong, Romo dibuka tuh, Romo dibuka. Saya kan harus menghargai orang tua. Saya karena begitu menghargai orang tua, saya buka dan isinya celana dalam. Lalu si Jim itu ngomong, Romo kan senang yang anti selip. Dan bapak yang terkasih nomornya percis nomor gue. Sampai saya tanya, Jim kok tahu nomor saya? Aku gitu, 3 hari yang lalu saya ke pasturan cari mana punya Mas Eko. Lalu saya tanya, lah kok hafal? Oh saya potret, Romo. Lalu saya ngomong, Cim tolong jangan dijadikan PP ya. Ini lihat, wanita dengan pria beda. Pria itu keras, gagah. Wanita itu lembut tapi kuat. Wanita itu kalau dikatakan tidak, jangan harap pergi. Nah, ngotot. Kalau pria enggak, oh ya sudah. Lihat saja, saya belajar dari ibu saya. Kalau udah nawar di pasar, gitu ya. Kang berapa? 500 Neng, 500. 200 lah, 200. Ya udahlah 400 lah Neng, 400. 200. Dia udah jauh balik lagi, 200 boleh nggak 200? Jadi si emaknya tuh ngasih bukan karena dapat untung, tapi takut dibunuh oleh ibu saya. Ya udah Neng, ambil lah gitu ya. Tapi jangan kesini lagi ya Neng ya, gitu ya. Kata bangkrut kata dia. Wanita itu tangguh, kuat, ulet. Berapa banyak kasus beberapa bapak-bapak sudah tidak bisa lagi. Udahlah putus asa. Istri yang mengatakan, ayo bisa Pak, terus. Betul atau tidak? Tepuk tangan untuk wanita. Maka saya kalau udah diminta untuk misi oleh ibu-ibu, aduh, susah gitu. Pastor bisa nggak? Nggak bisa Bu hari ini. Kalau tanggal ini nggak bisa juga. Ya udah terserah Pastor. Alah, kata saya itu. Kalau dengan bapak-bapak nggak bisa Pak, nggak bisa. Oh ya sudah Pastor. Lain waktu, amin. Tenang hatiku. Itulah sebabnya Yesus di dalam perumpamaan janda yang mengetuk, perempuan, nggak ada duda yang mengetuk. Karena tahu perempuan itu kekuatannya adalah ngemeng-ngemeng.
tanya pada para pastor, kalau perempuan kumpul, apakah tenang? Semua dibahas, dari harga terasi sampai Jokowi. Bicara. Maka di tempat tidur pun sama toh, istri ngomong terus suami, ini ya. Jadi mari kita perhatikan bahwa saya harus jelas, perempuan dan laki-laki itu sederajat dan komplementer, saling melengkapi. Saya lihat kalau bapak-bapak pulang, ayah saya kalau pulang, ibu itu sudah selalu menyiapkan nas gitel, teh nas gitel, teh panas legi kental. Bapak itu sebelum apa-apa, ibu itu sudah menyediakan satu teko. Bapak tuh minum dia, itu ibu pekat. Tapi saya pernah memberi rekoleksi para frater. Seharian ngomong, aqua pun gak dikasih. Jadi saya seharian cuma nelen air liur ya. Terus coba suami istri kalau pergi rekreasi di mana Makassar, satu lagi kata mana? Bukan Marino, Toraja. Anda ke Toraja pakai mobil pribadi, suami yang nyetir. Siapa yang menyiapkan segala-galanya kalau bukan istri? Suami itu terima jadi. Mah, jeruk ada. Dan sudah dikupas bersih. Mah, roti. Mah, minum. Bertato wanita ibu-ibu. Terima kasih bro. Saya mau ngomong apa tadi ya? Lalu ya gara-gara minum itu. Lalu saya dengan para pastor mau pergi dari Bandung ke Bali bawa mobil sendiri bersama-sama. Itu sampai tol dekat Garut. Saya mau aqua, nggak ada. Ya ampun, itu Bandung Bali, aqua aja nggak bawa. Itu laki-laki itu terima beres. Maka perempuan yang detail, tahu sekali, itu hebatnya. Jadi bapak ibu lihat saja, gampang. Datang ke rumah pastoran, pegang furniturnya, debu. Masuk ke susteran. Kenapa? Karena susteran gak ada kerjaan tiap hari. Gak ada suster. Ada suster. Bukan di sini maksudnya. Ini suster swasta. Ya. Lalu yang harus kita lihat tidak hanya penolong yang sepadan, tadi dikatakan juga bahwa wanita itu diberikan oleh Tuhan anugerah. Jadi ini kenapa sih? Jadi hakikat manusia diciptakan adalah untuk menjadi anugerah, berkat. Saya banyak memberkati orang lain, maka orang lain itu akan menjadi bahagia. Maka saya bisa melihat mana orang yang hidupnya jadi anugerah atau tidak, ukurannya gampang. Pas meninggal banyak gak yang datang.
Kalau pas meninggal banyak yang datang, orang ini memang sudah menjadi anugerah indah. Banyak orang merasa kehilangan. Tapi kalau pas meninggal cuma pastor paroki yang datang, ada sesuatu. Orang ini pergi pun tidak ada orang yang merasa kehilangan. Tidak ada orang yang merasa bersedih. Karena dia tidak pernah memberi manfaat untuk orang lain. Atau lihat juga, pertanyaan saya ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang tinggal di rumah. Kalau mendengar suara entah itu motor atau mobil suami datang, apakah perasaan Anda semakin gelisah? Ya, datang. Bahkan beberapa ibu-ibu di Bandung mengatakan, ya si borok kokok itu datang lagi. Jadi lihat di sana bahwa saya itu harus menjadi anugerah bagi orang lain. Di dalam perkawinan, wanita itu tidak diambil, diberikan oleh Tuhan. Jujur, saya dulu kagum dengan orang-orang yang tidak menikah. Hebat. Tapi enggak, sekarang saya sangat kagum dengan suami istri yang bertahan dalam perkawinan bertahun-tahun. Saya hanya ngomong, kok kuat ya. Kalau saya gak akan kuat. Perempuan itu kan menariknya cuma sejenak toh. Dipandang makin lama haus. Saya pernah menikahkan orang, lalu baru 2 tahun saya tanya, Pak bagaimana istri? Segini pastor sekarang. Dulu begini, sekarang begini 2 pastor. Jadi lihat di sana bahwa di dalam perkawinan anugerah diberikan. Maka seringkali begitu kagumnya saya melihat pasangan, saya lihat laki-lakinya ganteng, perempuannya, ya Tuhan Yesus. Gue aja yang pastor gak suka. Ya kan saya pria normal. Lalu setelah si calonnya ke WC saya tanya, kamu kok bisa tertarik dengan perempuan yang seperti itu? Pastor tidak melihat yang saya lihat. Saya hanya jawab, iya. Ya iyalah kalau gue ngeliat yang lu lihat, gue jatuh cinta sama dia. Betul atau tidak? Itu perkawinan. Begitu misteri. Apakah ibu lihat misteri itu? Pertanyaan saya, apakah Bapak adalah laki-laki pertama dan terakhir dalam hidup ibu? Sebelumnya tidak ada pria yang tertarik dengan ibu? Jujur. Nanti saya berhati. Tidak, betul. Pernah pacaran? Pernah dengan beberapa. Bapak pun demikian. Oh langsung, ya, saingan. Kalau ibu pelan-pelan dong, iya. Emang gua gak laku. Tapi kenapa dengan yang ini Anda berani bertahan dan mengatakan sampai mati? Enggak. Saya mau sampai mati dengan dia. Wah, ini berarti ada campur tangan Tuhan. Tuhan sungguh memberikan berkat. Bahwa kau diberkati oleh Tuhan lewat pasangan ini. Lihat. Jadi kalau engkau lari dari pasanganmu, maka berkat Allah pun, saya tidak mengatakan hilang. Emang ibu Tuhan Allah. Jadi kalau Anda tahu bahwa perkawinan itu berkat anugerah, maka pada saat Anda lari dari anugerah itu, Anda tidak akan menemukan kedamaian. Berkat Allah ada, tetap ada, tapi damai, sukacita tidak akan ada. Rasakan.
Saya pernah memberi retret dengan jubah seperti ini lengkap. Tiba-tiba ada anak SD mendekati saya. Lalu dia kagum lihat jubah saya. Pastor, ya, pastor ini gembala di gereja Katolik ya? Ya, saya Kristen pastor. Saya punya bapak pendeta. Oh, pastor hebat ya. Katanya pastor ini tidak kawin ya. Saya berkata, ya, saya tidak kawin. Jadi pastor homo ya. Pastor Samuel jangan tunduk, biasa aja. Terus saya mengatakan, gue normal. Lalu dia tanya, karena kan namanya anak-anak kelas 6 SD ingin tahu. Jadi pastor ini bisa jatuh cinta? Bisa. Dan ada yang jatuh cinta pada pastor? Banyak. Lalu dia tanya, siapa pastor? Encim. Anda tahu kalau saya ceramah di mana pun cim-cim semuanya. Lalu anak ini, wah pastor bisa menikah dan tidak mau menikah. Kenapa tidak mau menikah? Terus saya ngomong, saya mau melayani Tuhan. Wih, pastor mau melayani Tuhan? Berarti pastor kalau tidak mau menikah dan melayani Tuhan seumur hidup, pastor nanti pasti masuk surga ya? Terus saya ngomong, belum tentu. Lalu dia tanya, loh kok gitu? Kan yang mengatur masuk surga bukan saya, Tuhan Allah. Lalu anak itu langsung ngomong, kalau begitu kasihan ya jadi pastor. Terus saya ngomong, maksud lu apa? Ya jadi pastor itu kasihan. Kenapa kasihan? Ya pastor itu kan manusia normal, jatuh cinta dan ada orang yang mau menjatuh cinta pada pastor. Tapi pastor menolak karena pastor ingin melayani Tuhan. Setelah melayani Tuhan belum tentu surga. Kan kasihan. Nah, saya nggak kawin supaya tidak punya anak seperti lo. Emang saya kenapa pastor? Nyebelin kata saya. Dan rupanya anak ini tetap penasaran. Tanya lagi, pastor. Kalau pastor ya nanti masuk surga. Lalu di surga itu pastor boleh kawin, boleh jadi pastor. Pastor mau jadi apa? Lalu saya mengatakan, nah, saya tidak pernah menyesal jadi pastor. Kalau saya masuk surga, saya tetap jadi pastor. Nah, sekarang pertanyaan anak ini saya lemparkan pada Bapak Ibu. Seandainya masuk surga, apakah Anda masih memilih suami yang sama? Jawab. Yudas Iskariot. Dengan tenangnya menjawab, mau jeep yang lain bang. Coba sekarang yang pasangan suami istri, ayo tanya. Apakah masih memilih yang sama atau tidak? Pertanyaannya, kenapa tidak? Berarti ada sesuatu. Jadi lihat di sana bahwa anugerah dalam perkawinan tidak pernah dicabut oleh Tuhan. Hanya masalahnya saya memelihara atau tidak anugerah itu. Saya pun sama menjadi imam dulu sejak kecil. Saya sejak kecil ingin jadi pastor. Ditanya, mau jadi apa kok? Pastor. Yang tidak bangga itu bapak saya.
Karena Anda tahu toh, saya waktu di YouTube, saya kemarin ke Balikpapan memberi seminar. Lalu anak kecil ada, oh ini ya pastor yang bodoh itu ya. Kurang ajar anak saya. Lalu saya kan tidak mau kalah dengan anak itu. Gue bodoh tapi terkenal, bro. Saya bodoh. Sampai ayah saya itu ngomong, jangan jadi pastor, nanti memalukan umat Katolik. Bodoh mau jadi pastor. Dan saya tetap, saya mau jadi pastor. Ah bodoh, jangan jadi pastor. Udah jadi prodiakon. Enggak, saya mau jadi pastor. Bodoh. Lalu akhirnya saya jengkel. Biarin nanti kalau Eko sudah jadi pastor khusus untuk orang-orang bodoh. Dan Tuhan mendengar doa saya. Saya tidak mengatakan Anda bodoh ya. Anda yang menyimpulkan. Kitab suci mengatakan seperti itu. Masih lama ya. Esa udah diem. Di dalam kitab hukum kanonik dikatakan tujuan perkawinan itu apa? Dalam kanon 1055 dikatakan perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan. Mari kita lihat, tujuan pertama dan utama perkawinan bukan kelahiran anak. Jadi tujuan pertama dalam perkawinan adalah saling menyejahterakan. Saya tahu kalau sejahtera itu berarti tahu sekali apa yang disukai oleh pasangan saya. Dan apa yang membuat tersinggung pasangan saya. Itu menyejahterakan. Jadi kalau tahu ini menyinggung pasangan saya tidak akan ngomong menyakiti dia. Nah, kalau saya tahu dia suka, saya bawakan. Menyejahterakan. Di pasturan pun, karena saya dididik oleh ibu saya. Ibu saya sangat baik sekali. Ibu tuh kalau pulang kerja selalu bawa oleh-oleh. Jadi anaknya 4, kalau bawa tahu 4. Dan karena Eko nomor 1, Eko yang duluan, Eko yang besar. Adik-adik yang kecil-kecil. Kenapa? Adik saya protes, kenapa kakak besar? Karena nomor 1, paling besar. Dan rupanya karena ibu tuh kalau kemana-mana bawa oleh-oleh, saya pun sama. Kalau pergi dari mana-mana bawa oleh-oleh. Dari Makassar ini belum ada yang menawarkan. Maaf, ini saya bukan laporan. Cuma curhat saja. Jadi pernah suatu seminar, saya itu kalau seminar di tengah-tengah agak jengah kalau makan. Pas di tengah-tengah ada makan. Lalu saya enggak makan. Kebetulan makannya bakso Malang. Lalu pastor makan, enggak, saya minum aja dengan kue sedikit. Setelah itu ibu-ibu mengatakan, ya udah dibawa saja ya pastor. Kata saya, oh ya cuma 1 sih, masa saya diarah makan sendirian, nggak mau. Oh ya sudah, berapa dong para pastor di sana? 10. Oh, ini asli 10 memang. 10 pastor? Ya. Lalu beberapa ibu, wah menyesal namanya pastor. Dia bawakan 10 plastik bakso Malang. Kan saya seminar malam. Saya pergi kalau seminar pakai motor. Dibawa di rangsel saya, panas-panas di sini. Sampai rumah jam 11 malam. Ada tahu turun, semua sudah pada masuk kamar.
Tapi saya pintar, saya gedor. Bakso, 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 bakso. Dan semua bangun saudara-saudara. Coba kalau saya gedor, Rosario, Rosario, Rosario. Mereka langsung tidur. Jadi itu, mereka tahu kalau Eko pergi selalu bawa oleh-oleh. Itulah sebabnya para pastor kalau saya pergi ke Makassar, sip, silakan. Senang mereka saya pergi itu. Karena selalu ada, tolong dicatat panitia. Bapak Ibu menyejahterakan pasangannya, saya harus menyejahterakan para pastor. Kalau dari Makassar saya tidak bawa apa-apa, sudah tidak ada exit permit lagi, coy. Menyejahterakan. Saya tahu apa yang menjadi kesenangan para pastor. Lihat di sana. Pernah saya memberi seminar, lalu saya tuh ngomong pada bapak-bapak, Pak, tolonglah senangkan pasangan. Lalu seorang bapak terinspirasi pada saat istrinya ulang tahun, dia cepat-cepat cari hadiah. Tapi namanya bapak-bapak bingung, apa yang istri gue sukanya? Karena dia suka segala-galanya. Tapi lagi kata pastor yang paling, wah ya dia tahu, ya, gua tahu. Lalu dia cari langsung, Pak, cari yang paling besar. Dibungkus berapa? Emang kenapa, Pak? Mau kasih surprise untuk istri terkasih. Oke, Pak. Lalu dia pulang. Gak biasanya dia ngebel. Biasanya langsung masuk dia ngebel. Ting-tong. Istrinya langsung buka. Apaan sih ngebel-ngebel? Ini jam berapa? Terlambat. Lalu istrinya, suaminya, Ma, happy birthday ya. Ih, Papa. So sweet. Lalu dikasihkan, Mam, ini hadiah untuk Mami. Mami pasti suka banget. Ih, Mami. Nanti malam mau apa sih? Lalu kalau perempuan kan dapat hadiah suka excited dong. Kayak pi. Beda kalau laki-laki dikasih hadiah. Pak, hadiah. Itu setahun juga gak akan dibuka-buka. Tapi kalau perempuan, buka ya pi. Ya, buka. Pada saat dibuka, dia terkejut. Papi, kepala ikan. Lalu si papinya, kan Mami suka kepala ikan. Kalau makan kan selalu kepala ikan. Tapi dengerin ya, kalau kita makan ikan, saya kasih ke Papi badannya. Anak-anak belakangnya, saya kan nggak ada apa-apa lagi, tinggal kepalanya. Nah sekarang gue ulang tahun, kepala ikan lagi. Besar lagi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ingat, kita tidak pernah bisa mengerti wanita. Wanita menangis belum tentu bersedih. Betul atau tidak? Betul. Mungkin juga terharu. Dan wanita tertawa belum tentu bahagia. Ini beberapa tertawaannya untuk menutupi penderitaan hidup. Kenapa saya tidak pernah punya suami seperti yang digambarkan pastor ya? Namun Bapak Paus, saya menutup. Ya, yang 7. Saya menutup. Bapak Paus mengatakan makna kesatuan panggilan untuk bertumbuh dalam kasih tadi, saling menyejahterakan, seringkali dibayang-bayangi
Oh, desakan yang nyaris eksklusif pada tugas prokreasi. Jadi apa maksud Bapak Paus di dalam tulisan itu? Paus sering mengatakan bahwa ada keluarga-keluarga, yang tidak dianugerahi anak, lalu merasa bahwa perkawinannya tidak berguna lagi. Ngapain saya bertahan menikah kalau tidak punya keturunan? Ini salah karena menomorsatukan apa yang menjadi nomor 2. Karena anak itu anugerah, tidak bisa dipaksakan oleh Tuhan kepada Tuhan. Tidak bisa. Dan anak itu bukan hak, bukan otomatis. Tidak. Terserah Tuhan. Anugerah. Jadi Bapak Paus mengatakan jangan sampai ketidakberadaan anak menghilangkan kesejahteraan hidup berkeluarga. Karena sekali lagi anugerah perkawinan adalah saling menyejahterakan. Itu yang pertama. Baru yang kedua, anak. Bapak Ibu kemarin bertemu dengan Bapak Paus, Uskup Bandung, Monsinyur Antonius Subianto Benyamin. Itu satu angkatan dengan saya. Cuma kita beda nasib. Beliau berkenan di mata Vatikan. Saya berkenan di mata Tuhan. Saya SD sama-sama. SMP saya pisah 3 tahun. SMA, seminari sama-sama. Kuliah, Fakultas Filsafat sama. Beliau OSC. Dan saya kagum dengan dia itu. Kenapa? Dia pintar banget. Dia itu kalau belajar, saya tahu belajar itu cuma kayak gini. Ini cara belajarnya dia. Selesai. Terus, Dan saya kan penasaran, saya ambil bukunya, saya tanya. Dan saya tanya, dia persis titik komanya pun sama. Ngomongnya, sampai saya ngomong, lu kayak mesin fotokopi ya. Lalu saya ngomong, gue cobain. Lalu saya cobain gaya dia belajar. Tanya. Lalu dia tanya, ini nih, emang ada di situ? Saya mengaku pinternya. Tapi suatu saat dia pernah tanya pada saya setelah jadi uskup, kok kamu sudah pernah ke Yerusalem atau belum? Tanah suci. Terus saya berkata, sudah Monsinyur. Berapa kali kok? Beberapa kali. Saya belum pernah kok. Monsinyur, saya kembali tanya, Monsinyur, pernah ke Vatikan belum? Oh ya, pernah, sering ke Vatikan. Ngapain Monsinyur? Rapat. Kalau kamu kok? Beberapa kali Monsinyur. Ngapain? Rekreasi. Dia boleh pinter, gue boleh lebih beruntung. Amin Tuhan.